Bab 1176. Di bawah tatapan Qin Gang, Ye Chen menyerahkan dua kotak kayu di depannya dan berkata, "Tuan Qin, dua pil di dalamnya adalah pemikiran kecilku. Yang di sebelah kanan yang sedikit lebih besar dan yang warnanya lebih gelap adalah obat mujarab pengusir darah dan penyelamat jantung yang telah kuberikan padamu sebelumnya. Adapun yang di sebelah kiri yang ukurannya sedikit lebih kecil dan warnanya lebih cerah, itu adalah obat mujarab yang baru dimurnikan yang telah kuberikan padamu sebelumnya. Ramuan peremajaan yang saya siapkan." Qin Gang sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun lagi, dan berkata dengan gemetar, "Ya, Tuan Ye." "Qin, bagaimana dia bisa begitu berbudi luhur dan cakap sehingga Anda pantas mendapatkannya memberi Qin ramuan peremajaan yang begitu berharga? Ini, jika pil peremajaan ini dilelang di pasar, setidaknya dapat dijual dengan harga 2 hingga 3 miliar. Benar-benar, terlalu berharga." Petik 2. Meskipun Qin Gang menantikan pil peremajaan, tetapi di dalam hatinya, jauh di lubuk hatinya, dia juga tahu betul bahwa nilai pil peremajaan terlalu tinggi, jauh melampaui pil peremajaan berusia 400 tahun, ginseng ungu berkualitas yang dia berikan pada Ye Chen. Oleh karena itu, ketika Ye Chen mengeluarkan pil peremajaan, Qin Gang mulai mundur jauh di dalam hatinya. Hal ini juga mencerminkan karakter Qin Gang dalam beberapa aspek. Jika Anda adalah orang yang hanya tahu bagaimana memanfaatkannya, dan seseorang memberi Anda sesuatu yang begitu berharga, tentu Anda akan menerimanya tanpa ragu-ragu, jangan sampai pihak lain menyesalinya. Namun jika dia adalah tipe orang yang tahu bagaimana membalas budi, maka ketika dia menerima sesuatu yang berharga dari orang lain, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bagaimana dia harus membalas budi tersebut. Keluarga Qin sangat kaya, dan aset gabungan mereka hanya berjumlah puluhan miliar. Sebagian besar adalah real estate dan nilai pasar perusahaan. Uang tunai yang bisa digunakan secara bebas sebenarnya hanya beberapa ratus juta. Jika Qin Gang benar-benar harus mengeluarkan uang tunai 2 miliar untuk membeli pil peremajaan, dia akan merasa bahwa dia memiliki ambisi lebih dari cukup tetapi tidak cukup energi. Sekarang, Ye Chen memberinya pil yang begitu mahal, dan dia pasti sedikit takut di lubuk hatinya. Melihat ekspresinya yang kusut dan sedikit gelisah, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Qin, berapa harga pil peremajaan yang bisa dijual bukanlah hal yang perlu Anda pedulikan, karena saya tidak dapat memperbaiki sesuatu seperti itu. Pil peremajaan ini bukan untuk menghasilkan uang. Sejak periode ini, saya telah berturut-turut mengeluarkan sejumlah pil peremajaan, tetapi seperti yang Anda tahu, satu-satunya yang benar-benar saya jual adalah milik Li Tailai, dan sisanya pada dasarnya diberikan kepada teman, atau gunakan untuk menyelamatkan tema N ketika sesuatu terjadi padanya." Berbicara tentang ini, Ye Chen melanjutkan, "Bahan obat terpenting untuk menyempurnakan pil peremajaan adalah ginseng ungu berkualitas tinggi yang jumlahnya lebih dari 100 tahun. Anda meminta Aoxue untuk mengirimkannya terakhir kali. Tanaman ginseng ungu kualitas terbaik itu kualitasnya lebih baik daripada yang saya beli di lelang terakhir kali, jadi saya akan memperlakukannya seolah-olah Anda menggunakan ginseng ungu kualitas terbaik itu menanam untuk membeli saham." Setelah Ye Chen mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata, "Kalau begitu, Anda dapat dianggap sebagai salah satu pemegang saham kumpulan pil peremajaan ini. Sekarang pil peremajaan ini adalah pengembalian investasi Anda. Apalagi yang membuat Anda malu menerimanya?" Ketika Qin Gang mendengar ini, seluruh tubuhnya, hati orang-orang telah tergerak tak terkira. Dia tahu betul bahwa alasan Ye Chen mengatakan ini adalah untuk mempertimbangkan perasaannya sendiri sehingga dia dapat menerima pil peremajaan dengan lebih tenang. Selain itu, dia juga menyadari bahwa setelah Ye Chen mengatakan ini, hatinya tidak lagi terikat seperti sebelumnya. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa alasan Ye Chen mengatakan dia membeli saham adalah untuk menyelamatkan mukanya. Menyediakan tanaman ginseng ungu sendiri sebenarnya tidak membeli saham sama sekali. Tahukah Anda, harga ginseng ungu kualitas terbaik itu mungkin berkisar 4 hingga 5 jutaan. Alasan mengapa harga 100 juta tercapai pada lelang terakhir sepenuhnya karena Ye Chen sengaja melawan Xiao Yiqian dan menaikkan harga secara tiba-tiba. Sekalipun itu benar-benar pembelian saham, biaya 4 hingga 5 juta tidak dapat ditukar dengan pengembalian 2 hingga 3 miliar, oleh karena itu, tidak peduli apapun, sungguh merupakan suatu anugerah besar bahwa Ye Chen dapat memberikan pil peremajaan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia segera berdiri, maju selangkah, berlutut di tanah, mengepalkan tangannya,
dan berkata dengan hormat, kebaikan besar Guru Ye tidak akan pernah terlupakan, terimalah dan sujud. Ye Chen memegangnya dengan satu tangan. Dia membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, ambil ramuan itu dan simpan dengan cepat. Dari semua orang yang saya undang hari ini, hanya kamu yang memiliki ramuan peremajaan, jadi tolong simpanlah, sebuah rahasia untukku dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya, kalau tidak, aku takut semua orang akan berpikir terlalu banyak. Qin Gang segera mengangguk dan berkata dengan tegas, Tuan Ye, jangan khawatir, bahkan jika aku mengalahkanmu sampai mati, saya tidak akan mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memberitahu Qin Aoxue dan Qin Aodong, dengarkan aku, kalian berdua, jangan pernah membocorkan sepatah kata pun tentang pil peremajaan ke dunia luar, apakah kamu mengerti? Qin Aoxue dan Qin Aodong berkata pada saat yang sama, saya mengerti. Qin Gang memandang Qin Aodong dan berkata dengan serius, Aodong, kamu pernah mendapat masalah sebelumnya, dan kamu benar-benar pergi bergaul dengan Yu Jinghai dari Hong Kong, jadi Anda harus menganggap ini sebagai peringatan dan ingat apa yang baru saja saya katakan. Apakah Anda mengerti? Qin Aodong tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan segera menyatakan posisinya, Paman kedua, saya tahu, Don, jangan khawatir, jika saya berani mengungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar, Tuan Ye akan menyerang saya sampai mati dengan sambaran petir. Petik 2. Qin Gang merasa puas dan menoleh ke Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, Aoxue selalu menghormatimu sangat banyak. Anda dapat yakin bahwa meskipun Aodong adalah seorang bajingan sebelumnya, dia memang menjadi jauh lebih jujur selama ini. Anda juga bisa jangan khawatir. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, Tuan Qin, cepat letakkan pil peremajaan ini di tempat teraman di villa Anda. Bagi saya, alasan mengapa saya datang sepagi ini adalah untuk memberikannya kepada Aoxue. Saya memerlukan bimbingan lebih lanjut, jadi saya tidak akan membuang waktu di sini. Qin Gang segera berkata, tidak masalah, Tuan Ye. Setelah itu, dia menoleh ke Qin Aoxue dan berkata, Aoxue, tolong bawa Tuan Ye ke ruang latihan. Qin Aoxue merasa malu dan bahagia, dan mengangguk dengan cepat, Tuan Ye, tolong ikuti Aoxue ke ruang latihan. Ye Chen mengangguk, bangkit, dan pergi ke ruang latihannya bersama Qin Aoxue. Ketika mereka tiba di ruang latihan, Aoxue Qin berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Aoxue telah berlatih dengan rajin akhir-akhir ini, tetapi dia selalu merasa bahwa kemajuan secara keseluruhan sangat lambat, dan hampir sulit untuk membuat kemajuan yang jelas. Apakah itu yang kamu berikan pada Aoxue sebelumnya? Efek ramuannya begitu kuat sehingga aku tidak bisa lagi meningkatkan kekuatanku melalui latihan. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, keterampilan bertarung sanda yang biasanya kamu latih seperti keterampilan bertarung 5 berusia 1 tahun seorang anak perlu memegang bola basket dengan kedua tangan untuk berlatih menembak, dan pil itu akan memberi Anda kemampuan untuk menjadi pemain profesional secara tiba-tiba. Dalam hal ini, jika Anda masih berlatih bola basket seperti anak berusia 5 tahun anak tua, itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatanmu secara keseluruhan. Sebaliknya, itu akan sangat menyia-nyiakan kemampuanmu saat ini. Petik 2. Qin Aoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan menghela nafas. Sejujurnya, Tuan Ye, Aoxue akhir-akhir ini aku benar-benar merasakan hal ini. Aku selalu merasa dengan kebugaran fisikku saat ini, sungguh sia-sia jika terus melatih keterampilan bertarung sanda, tapi aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku latih selain keterampilan bertarung sanda ini. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, itulah mengapa saya datang ke sini lebih awal hari ini. Saya ingin mengubah arah seni bela diri Anda ke rute baru. Bab 1177. Ubah ke rute baru. Aoxue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan Ye, apa maksud Anda dengan mengubah rute? Mungkinkah Anda ingin saya berlatih judo, pertarungan tangan kosong atau semacamnya? Petik 2. Tentu saja tidak. Ye Chen tersenyum lebar dan berkata dengan serius, apakah itu seni bela diri tradisional biasa di negara kita, atau pertarungan tanpa senjata, Jet Kunedo, sanda, berkelahi, dan tinju, semuanya berada di jalur yang sama. Jika Anda bolak-balik di antara mereka, Anda hanya dapat mengubah arah paling banyak, belum lagi mengubah rute baru sepenuhnya. Petik 2. Qin Aoxue bertanya dengan bingung, Tuan Ye, Aoxue tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan.
Semua acara tersebut adalah acara seni bela diri kompetitif yang umum saat ini. Jika saya tidak berlatih ini, apa yang harus saya latih? Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengar tentang Nei Jiaquan? Nei Jiaquan, Qin Aoxue tertegun, bertanya, mungkinkah itu keterampilan tinju inti dan paling rahasia dari keluarga seni bela diri terkemuka itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, iya. Aoxue berseru, Tuan Ye, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya masing-masing dari 4 keluarga seni bela diri utama di kerajaan Yan memiliki keterampilan tinju internalnya sendiri. Ini selalu menjadi rahasia keluarga mereka. Itu hanya diturunkan kepada kerabat sedarah keluarga. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan oleh orang luar, tidak mungkin mempelajarinya dengan uang. Dapatkah saya memiliki kesempatan seperti itu? Dalam pandangan Qin Aoxue, Nei Jiaquan bukanlah sesuatu yang dia bisa punya kesempatan untuk berlatih. Teknik tinju internal semacam ini adalah rahasia yang tidak diwariskan kepada keluarga-keluarga pencaksilat teratas, dan juga merupakan inti kelangsungan hidup keluarga, seperti formula rahasia obat yang tidak akan pernah bisa diungkapkan kepada orang luar. Oleh karena itu, meski Qin Gang sudah memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, putrinya Qin Aoxue hanya bisa berlatih tinju dan sanda. Keluarga seni bela diri yang menguasai seni bela diri internal dianggap sebagai salah satu dari sedikit keluarga teratas di bidang seni bela diri. Dan keluarga seperti itu jauh di luar kendali keluarga sebesar keluarga Qin. 4 keluarga besar seni bela diri di kerajaan Yan hampir semuanya bergantung pada keluarga. Tingkat triliun teratas, bahkan jika mereka mengandalkan keluarga teratas ini untuk bertahan hidup, keluarga seni bela diri tidak akan pernah menyerahkan keterampilan tinju internal mereka kepada orang lain, karena ini adalah apa yang mereka miliki kunci untuk tetap berdiri. Namun, teknik tinju internal yang sangat dipuji oleh praktisi seni bela diri tidak ada artinya di mata Ye Chen. Dalam Jiusuan Tianjing, setidaknya ada ratusan teknik tinju internal dari berbagai level yang tercatat, dan ini hanyalah beberapa teknik tinju tingkat rendah. Faktanya, keterampilan yang benar-benar kuat bukanlah seni bela diri internal sama sekali, melainkan energi sejati dan energi spiritual. Jika kita menggunakan tegangan dan arus untuk mengukur perbedaan antara kotak internal dan energi sejati serta energi spiritual, maka kotak internal itu seperti baterai A biasa, dengan tegangan hanya 1,5 volt dan arus dapat diabaikan. Dibandingkan dengan seni bela diri internal, energi sejati dan energi spiritual setara dengan listrik bertegangan sangat tinggi, yang dapat dengan mudah menyala pada 0,5 juta volt atau bahkan mencapai jutaan volt. Perbedaan di antara mereka hanyalah sebuah perbedaan dunia. Oleh karena itu, Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan seni bela diri internal dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Tetapi dia menemukan bahwa Qin Aoxue tidak dapat menemukan teknik tinju yang cocok untuk dipraktikkan, jadi dia tiba-tiba memikirkan teknik tinju internal ini dan berencana untuk memilih salah satu dari mereka untuk dipraktikkan oleh Qin Aoxue. Jadi, dia tersenyum dan berkata kepada Qin Aoxue, saya kebetulan tahu keterampilan internal yang sangat cocok untuk dilatih oleh perempuan, yang disebut 4 telapak tangan gajah. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajari Anda untuk mempraktikkannya. Qin Aoxue kata mendengar ini, saya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak tahu apa jenis seni bela diri internal, telapak tangan 4 gajah itu, selama itu masih dalam lingkup seni bela diri internal, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan Ye Chen sekarang bersedia untuk mengajari dirinya sendiri harta yang tak ternilai ini, itu pasti merupakan hadiah yang luar biasa. Melihat Qin Aoxue tidak berbicara, Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apa, kamu tidak menyukainya? Apakah kamu ingin mengubahnya? Tidak. Mata Qin Aoxue berkaca-kaca, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Ye, Aoxue tidak menyukainya. Aoxue hanya menganggapnya luar biasa. Bagi banyak keluarga seni bela diri, tinju internal adalah sebuah pusaka. Itu adalah fondasi keluarga dan tidak akan pernah diwariskan kepada orang luar. Banyak dari mereka hanya diturunkan dari pria ke wanita. Mengapa Anda bersedia mengajari Aoxue seni bela diri internal yang begitu berharga? Kata Ye Chen sambil tersenyum, di mata orang lain, teknik tinju internal ini mungkin memang sangat berharga, tapi di mata saya, itu tidak masalah. Latih saja, telapak tangan 4 gajah, ini dulu. Jika suatu saat Anda merasakannya tidak lagi layak untuk kekuatanmu, aku akan melanjutkan biarkan aku memberimu satu lagi.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 4 telapak tangan gajah? Ye Chen tidak tahu banyak tentang siapa yang meninggalkan teknik tinju internal. Dia hanya tahu bahwa menurut catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, teknik tinju internal ini lebih cocok untuk dilatih oleh perempuan. Selain itu, menurut catatan, 4 telapak tangan gajah dibagi menjadi 9 level, dan latihannya juga dibagi menjadi 9 bagian dari level pertama hingga level ke-9. Maka Ye Chen menulis level pertama dan memberikannya kepada Qin Aoxue. Ini bukan karena Ye Chen pelit, tetapi karena keterampilan batin dan metode mental semacam ini seperti buku teks untuk siswa, nilai yang berbeda sesuai dengan tingkat bahan ajar yang berbeda. Jika seseorang baru akan melanjutkan dari prasekolah ke sekolah dasar, cara terbaik adalah dengan mempelajari buku pelajaran semester pertama kelas 1 sekolah dasar dengan cara yang membumi. Jika semua bahan ajar wajib belajar 9 tahun diberikan kepadanya saat ini, tiba-tiba dia akan kehilangan prioritasnya. Oleh karena itu, ide Ye Chen adalah memberinya 4 telapak tangan gajah, tingkat pertama terlebih dahulu, sehingga dia dapat memasuki pintu seni bela diri bagian dalam terlebih dahulu. Jika dia berlatih dengan baik dan membuat kemajuan pesat, maka berikan dia tingkat kedua. Bagi Qin Aoxue, metode mental 4 telapak tangan gajah hampir membuka pintu ke dunia baru dalam kognisinya. Dia melihat seluruh rangkaian metode mental dengan hati-hati dan berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Ye, saya sepertinya tidak mengerti. Ada begitu banyak nama titik akupuntur dan meridian, apa maksudnya?" Ye Chen tersenyum sedikit, menjelaskan, perbedaan terbesar antara seni bela diri internal dan seni bela diri eksternal adalah adanya nafas energi ekstra di dalam. Setelah itu, dia berkata dengan serius, seperti kata pepatah, latih satu napas secara internal dan otot, tulang dan kulit secara eksternal. Seni bela diri internal adalah yang paling penting. Yang penting adalah ki di dalam tubuh. Petik 2. Qin Aoxue bertanya kepadanya dengan tergesa-gesa, lalu bagaimana Anda berlatih satu napas? Saya tidak bisa merasakan keberadaan akupuntur itu titik dan meridian sama sekali. Ye Chen tersenyum dan berkata, orang biasa tidak bisa merasakannya, bukan karena dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi dia tidak bisa menguasai cara merasakan meridian dan titik akupuntur. Petik 2. Setelah itu, Ye Chen bertanya padanya, pernahkah Anda mendengar tentang aksi atau pertunjukan akrobatik yang disebut ventriloquism? Qin Aoxue bertanya dengan tergesa-gesa, ventriloquism. Apakah ini cara berbicara dengan perut tanpa menggerakkan mulut? Ye Chen mengangguk, ya, itu dia. Aoxue berkata dengan tergesa-gesa, ketika saya masih muda, ayah saya mengajari saya. Saya telah melihat pertunjukan ventriloquis sirkus. Pemain itu memegang boneka di tangannya dan dapat berbicara dengan bonekanya. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya seperti orang biasa, tetapi ketika dia membutuhkan boneka itu untuk berbicara, ketika dia hamil, dia akan menutup mulutnya dan menggunakan ventriloquy, yang terasa cukup ajaib. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ventriloquy bukan berarti dia benar-benar berbicara dengan perutnya, tetapi setelah dia belajar menguasai nafasnya, tekan nafasnya ke dalam rongga perut, lalu gunakan nafas yang ada di rongga perut itu untuk menggerakkan pita suara mengeluarkan suara, sehingga mulut dan lidah tidak diperlukan. Qin Aoxue berseru, bukankah ini terlalu sulit? Ye Chen tertawa berkata, kami orang biasa pasti akan merasa bahwa hal semacam ini tampaknya sulit, karena kami bisa. Pada saat itu, kita tidak merasakan di mana yang disebut nafas itu ketika kita berbicara. Namun, ketika Anda mempelajari dan melatih pernapasan selama jangka waktu tertentu, Anda akan mampu memahami napas. Anda memiliki kendali atas napas Anda secara alami akan dapat dengan bebas mengontrol napas Anda untuk tenggelam ke dalam rongga perut atau tenggelam ke dalam dantian Anda. Bab 1178. Mendengarkan metafora Ye Chen, Qin Aoxue sepertinya mengerti sedikit. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, selama saya berlatih keras, saya bisa merasakan keberadaan nafas dan memandu pergerakan nafas di tubuh saya. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, Anda tidak boleh memikirkan tentang ini. Betapa mendalamnya, sama seperti kita orang biasa yang bernyanyi, kita hanya membuka mulut dan bernyanyi, tetapi penyanyi profesional dapat mengontrol napasnya dan menggunakan bagian tubuhnya untuk ikut serta dalam resonansi suara saat bernyanyi. Petik 2. Beberapa penyanyi bisa menggunakan rongga kepala untuk beresonansi, ada pula yang menggunakan rongga dada dan perut untuk beresonansi.
Sebenarnya itu bukanlah hal yang misterius sama sekali. Selama Anda menemukan cara yang benar dan cocok serta sering mempraktikkannya, Anda bisa kendalikan dengan bebas. Qin Aoxue berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Ye." Aoxue harus berlatih keras dan jangan pernah mengecewakan Tuan Ye. Ye Chen tersenyum puas, mengangguk dan berkata, "Kamu harus berlatih keras. Jika kamu bisa berlatih tinju internal ke tingkat tertentu, maka Anda mungkin juga menjadi pendiri sekte di masa depan." Dia adalah Grandmaster dari sekte yang sudah mapan. Petik 2. Qin Aoxue menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, "Aoxue tidak berani berharap untuk membangun sebuah sekte. Selama saya tidak bisa mengecewakan Anda, Tuan Ye, itu akan menjadi kepuasan terbesar Aoxue." Petik 2. Ye Chen mengangguk, "Oke, selama Anda memiliki tekad ini, hal ini tidak akan berpengaruh dalam 1 atau 2 hari. Apalagi tinju internal, bahkan pemain ventriloquy mungkin perlu berlatih selama 1 atau 2 tahun sebelum dia bisa memulai, jadi Anda harus bekerja keras. Tahan amarah Anda, jangan cemas, dan jangan tidak sabar." Qin Aoxue segera berjanji, "Tuan Ye, jangan khawatir, Aoxue akan mengendalikan emosinya, bertindak dengan mantap dan tidak pernah menjadi tidak sabar." Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Mengerti. Petik 2. Kemudian, Ye Chen mulai membantu Qin Aoxue dan biarkan dia secara bertahap menjadi akrab dengan rahasia 4 telapak tangan gajah. Namun, seperti yang dia katakan, hal semacam ini tidak boleh dilakukan terlalu tergesa-gesa. Berpikir bahwa Aoxue dapat menguasai rahasia tinju internal dalam suatu sore, hampir sebuah fantasi. Sekitar pukul 5 sore, Qin Gang berlari dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Chen Zekai, Tuan Chen dan Hong Wu ada di sini dan sedang minum teh di ruang tamu. Apakah Anda ingin keluar dan duduk?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan segera melakukannya." "Ayo." Setelah itu, dia berkata kepada Qin Aoxue, "Aoxue, kamu telah berlatih sepanjang sore, kenapa kamu tidak datang saja ke sini hari ini?" Aoxue berlumuran keringat dan sedikit lelah, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, kamu pergi minum teh dulu. Aku akan kembali ke kamar dan mandi sebelum turun." Ye Chen mengangguk, lalu pergi ke ruang tamu bersama Qin Gang. Di ruang tamu, Chen Zekai dan Hong Wu baru saja duduk. Begitu mereka melihat Ye Chen masuk, mereka berdua segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Ye." Baik Chen Zekai dan Hong Wu mengetahui identitas Ye Chen dan mengetahui bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Ye. Secara pribadi, mereka berdua panggil dia tuan muda, tapi selama ada orang lain di sekitarnya, mereka semua akan memanggil Ye Chen Tuan Ye. Ye Chen mengangguk sedikit ke arah mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua mengobrol cukup awal, apakah kalian datang ke sini bersama?" Hong Wu tersenyum saat ini dan berkata, "Tuan Ye, saya kebetulan berada di dekat rumah Tuan Chen. Istana Buckingham. Untuk melakukan beberapa pekerjaan, saya membuat janji dengan Tuan Chen dan datang bersama." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Ngomong-ngomong, Hong Wu, saya menyerahkan perusahaan etiket Sang Mei Liu Zhonghui kepada sepupu istri saya. Apakah kamu tahu tentang ini?" Hong Wu buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, saya tahu tentang ini. Bajingan Ma Zongliang itu telah memberitahuku. Saya menamparnya 20 kali sebagai hukuman karena membantu penjahat, dan saya sudah memperingatkannya kepadanya bahwa jika dia berani berpartisipasi dalam prostitusi paksa di masa depan, aku akan menghancurkannya." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, saya ingin menyapa saudara-saudaramu dari sekte. Mari kita makan dan minum bersama, tetapi kita harus memiliki integritas moral yang baik. Pornografi, perjudian, dan narkoba adalah garis merah dan harus jangan disentuh. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan, kamu tidak dapat menyentuhnya." Hong Wu berkata dengan cepat, "Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini. Saya sudah memberitahu bawahan saya. Kali ini setelah mendengar tentang apa yang Liu Zhonghui melakukannya di perusahaan etiket itu, saya juga memberitahu bawahan saya bahwa jika ada yang berani melakukan hal seperti itu lagi di bawah hidung saya pasti tidak akan mengampuni dia." Baru pada saat itulah, Ye Chen puas, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, sepupu istriku, kalian biasanya punya apapun kebutuhan etiket yang diperlukan, kalian boleh mengurus urusannya, tapi jangan berlebihan.
Xiao Weiwei dulunya memiliki kepribadian yang sangat flamboyan. Aku takut dia akan mendapatkannya terbawa lagi setelah dia menjadi kuat. Hong Wu mengangguk, baiklah Tuan Ye, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia juga bertanya dengan beberapa keraguan, Tuan Ye, bukankah kamu dan kakak iparmu selalu pernah berselisih satu sama lain? Aku ingat dia sepertinya memiliki sikap yang sangat buruk terhadapmu sebelumnya. Dia dulu punya masalah denganmu saat dia mengikuti Xiao Yiqian. Saat aku mengikuti Wei Changming dari keluarga Wei, dia tampak telah menjilat urinoir di Brilliant Club. Bagaimana kamu masih bisa merawatnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu dapat memperbaiki kesalahanmu jika kamu mengetahuinya, dan tidak ada kebajikan yang besar. Wei Changming dan segainya, mengapa saya tidak mengampuni nyawa mereka dan membiarkan mereka melakukan reformasi di Baisan? Setelah mendengarkan, Hong Wu mengangguk sedikit dan memuji, Tuan Ye, Anda dapat memaafkan siapapun yang telah menyinggung Anda sebelumnya. Di satu sisi, berikan pihak lain kesempatan untuk berubah. Hong Wu mengagumi hatimu yang besar. Chen Zekai hanya bisa menghela nafas, ya, Tuan Ye, jika saya adalah orang lain, dengan kekuatan Anda, saya akan mampu menghadapi sampah-sampah ini. Kapan waktunya datang, aku khawatir aku akan membunuhnya saja. Ye Chen menggelengkan kepalanya, jika kejahatan seseorang tidak layak dihukum mati, tetapi kamu harus menghukumnya dengan kematian, ini adalah kekuatan yang berlebihan. Geng, Sue Nanshan dari klan pengemis memang benar bahwa Wu Muhai pantas mati karena ketidakberdayaannya, tetapi memang benar bahwa kejahatan Wu Muhai tidak layak untuk dihukum mati. Meskipun Wei Yongzheng dan Wei Changming, ayah dan anak, sombong dan sombong, mereka tidak melakukan kejahatan besar. Jika saya membunuh mereka, bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain di masa depan? Setelah mengatakan itu, Ye Chen menghela nafas sedikit dan berkata dengan tulus, saya berharap kekuatan saya akan terus meningkat, dan saya juga berharap barisan saya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Karena saya ingin memperluas barisan saya harus memperjelas penghargaan dan hukuman dan melayani dengan moralitas. Jika tidak, bagaimana saya bisa membuat semua orang bersedia dimanfaatkan oleh saya? Petik 2. Hong Wu menggenggam tangannya dan menghela nafas, Tuan Ye benar, Hong Wu telah mendapat pelajaran. Saat dia sedang berbicara, Qin Gang membawa farmasi Wei lagi, yaitu, Wei Liang, manajer umum Jiuxuan Pharmaceutical saat ini, masuk. Sebelum Wei Liang tiba, dia mengepalkan tinjunya dengan penuh hormat dan berkata, halo, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saat saya sedang berbicara tentang keluarga Wei, Anda datang. Wei Liang bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ye, Anda berbicara tentang keluarga Wei. Apa yang terjadi dengan keluarga Wei? Ye Chen berkata dengan ringan, itu hanya obrolan santai, berbicara tentang ayahmu dan saudara tirimu. Saya mengatakan alasan utamanya mengapa mereka dikirim ke Baisan adalah karena mereka berdua tidak layak mati. Wei Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, Tuan Ye, Anda adalah orang yang baik dan benar. Ayah saya selalu meremehkan saya asal-usul ibu dan memandang rendah Baisan tempat saya dibesarkan. Anda membiarkan dia menghabiskan waktu di Baisan. Sisa hidupnya adalah hukuman terbaik untuknya. Petik 2. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, ngomong-ngomong, Wei Liang, aku saya tidak meluangkan waktu untuk bertanya kepada Anda baru-baru ini, bagaimana penjualan Jiuxuan Weisan selama periode ini. Bab 1179. Mendengar Ye Chen bertanya tentang Jiuxuan Weisan, Wei Liang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, Tuan Ye, Jiuxuan Weisan kini telah sepenuhnya menduduki seluruh pasar negara Beihai, Namuo, dan benua Tenggara. Kami telah memasukkan Xiaolin setelah farmasi produksi, banyak lini produksi asli Kobayashi Pharmaceutical sekarang dalam kapasitas penuh dan memproduksi Jiuxuan Weisan dengan kapasitas penuh. Selain Yasuna Zhou, kami sekarang sedang menimbun dan bersiap untuk memasuki pasar federal secara besar-besaran bulan depan. Ye Chen puas. Dia mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, pasar federal selalu cukup tahan terhadap jamu oriental, kan? Apakah Anda percaya diri? Petik 2. Ya, Wei Liang berkata tanpa ragu-ragu, meskipun pasar federal adalah tempat kelahirannya pengobatan modern, federasi juga merupakan kekuatan utama dalam konsumsi alkohol. 20 negara teratas dengan konsumsi alkohol per kapita semuanya adalah negara-negara di Federasi Selatan.
Selain Federasi Selatan, ada juga beberapa negara di timur dan selatan Amerika. Konsumsi alkohol per kapita tahunan konsumsinya lebih dari 10 liter. Ini adalah eselon 1 dengan konsumsi alkohol per kapita tertinggi. Petik 2. Lalu ada eselon kedua yang diwakili oleh Federasi Utara, Ghana, dan Benin. Konsumsi alkohol per kapita adalah sekitar 7 atau 8 liter. Karena negara-negara ini banyak meminum alkohol, penyakit perut dan hati juga memiliki proporsi yang sangat besar. Bubuk Jiuxuanwei tidak memiliki racun atau efek samping, sangat nyaman untuk dikonsumsi, memiliki efek cepat, dan memiliki efek perlindungan dan perbaikan yang sangat baik pada perut. Begitu obat tersebut diluncurkan, gelombang pengguna pertama yang akan mendapat manfaat adalah mereka yang minum alkohol. Petik 2. Setelah kami mendapatkan reputasi di antara kelompok pengguna ini, kami akan segera menyapu seluruh federasi. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, dalam hal ini, kita bisa mulai dengan catering, bar, dan hotel terlebih dahulu, lalu mengirim tim promosi lokal untuk melakukan uji coba gratis di pintu masuk bar dan restoran di kota-kota besar di federasi. Dosis percobaan harus dikontrol agar lebih kecil dan memastikan bahwa mereka dapat merasakan efeknya, tetapi efeknya tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Putaran promosi yang berulang seperti ini dapat segera menarik perhatian jangka panjang ini, peminum untuk menjadi pengguna setia kami. Ketika Wei Liang mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Ya guru, metode Anda benar-benar bagus. Mulailah dengan kelompok yang paling membutuhkan Jiuxuanwei-san, segera capai titik kesulitan mereka, dan jadikan mereka tidak dapat dipisahkan dari Jiuxuanwei-san." Mereka bahkan menganggap Jiuxuanwei-san sebagai obat ajaib. Dalam hal ini, reputasi kita akan segera naik. Setelah mengatakan itu, Wei Liang buru-buru berkata, "Saya akan mengadakan rapat manajer besok untuk segera memutuskan rencana detailnya untuk promosi darat di pasar federal." Ye Chen mengangguk puas, tersenyum dan berkata, "Perekonomian federal relatif berkembang, dan harga bubuk Jiuxuanwei harus mengikuti. Menurut pendapat saya, harganya harus 800 yuan per kotak, yang setara dengan mata uang Yang Wo. Dulu, obat-obatan mereka yang harganya sangat mahal lah yang menghasilkan uang bagi kami. Uang, harga obat-obatan khusus di China itu bisa dengan mudah mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu a bulan. Sudah waktunya bagi kita untuk berbalik dan mengosongkan dompet mereka di masa depan." Wei Liang berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, harganya tinggi, saya pikir tidak ada masalah dengan beberapa, tetapi kuncinya adalah kita harus melakukannya. Temukan cara untuk mencegah mereka datang ke pasar Yang Wo untuk membeli, dan kemudian pergi ke pasar federal untuk menjual. Dalam hal ini, semua uang akan dihasilkan oleh para penyelundup ini." Ye Chen tersenyum sedikit, "Ini sederhana. Mulai sekarang, bubuk Jiuxuanwei harus dibeli dalam jumlah terbatas di negara manapun. Satu orang, per bulan, dapat membeli paling banyak satu kotak dengan tanda pengenal yang valid. Pasokan barang harus dikontrol dengan ketat. Pada saat yang sama, tindakan harus diambil untuk secara ketat mencegah penjualan silang. Hal ini harus dipelajari dari industri tembakau. Semua obat yang keluar dari pabrik harus memiliki kode regional yang sesuai, dan pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penjualan silang antar wilayah atau antar negara." Wei Liang buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Ye, saya sudah menuliskan semuanya." Ye Chen menambahkan, "Selain itu, kita harus mengawasi dealer secara ketat dan menandatangani kontrak yang jelas. Jika ada yang berani menimbun persediaan dan menaikkan harga, kualifikasi dealernya akan segera dibatalkan dan dia akan diminta membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Jika dia tidak membayar ganti rugi, dia akan mengajukan gugatan sampai dia bangkrut." Petik 2. Singkatnya, tidak boleh ada harga yang mencungkil seperti minuman keras. Harga eceran resmi sebotol minuman keras adalah 1.499, tetapi masyarakat awam tidak punya kesempatan untuk membelinya dengan harga tersebut. Kalau pedagang menjualnya untuk dibawa pulang, harga satu botol setidaknya 2.789, bahkan lebih mahal lagi saat hari raya. Bukankah ini sudah jelas penipuan bagi konsumen? Petik 2. Wei Liang segera menyatakan posisinya, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan dengan tegas mencegah hal serupa terjadi pada Jiuxuanwei-san. Jika ada dealer yang berani menimbun barang dan menaikkan harga, saya akan segera membatalkan kualifikasinya dan meminta pertanggungjawabannya secara hukum." Tidak pernah
ketenangan. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, setelah Jiuxuan Weisan diluncurkan sepenuhnya di pasar federal, industri alkohol federal pasti akan mengantarkan perkembangan pesat. Wei Liang setuju, ya. Banyak peminum di federasi sangat bergantung pada alkohol. Jika Jiuxuan Weisan dipasarkan, itu akan mengurangi bahaya alkohol bagi tubuh mereka. Jika mereka minum terlalu banyak alkohol, perut mereka akan sangat tidak nyaman. Jiuxuan Weisan hanya akan menyelesaikan masalah mereka. Pertanyaan, sebagai dia berbicara, Wei Liang hanya bisa menghela nafas. Tuan Ye, akan lebih baik lagi jika kita bisa meluncurkan produk pelindung hati. Menyehatkan perut dan melindungi hati, ini hanyalah obat yang harus dimiliki oleh peminum federal. Ye Chen tersenyum dan berkata, pertama, dorong Jiuxuan Weisan ke pasar federal. Setelah beberapa saat, saya akan mengeluarkan resep tablet pelindung hati. Kemudian kita akan fokus memberi nutrisi pada perut dan melindungi hati. Chen Zekai melanjutkan di sampingnya berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, jika Anda menjual ramuan yang telah Anda sempurnakan, pasarnya pasti akan lebih besar. Tidak diperlukan ramuan sekuat pil peremajaan, cukup obat penghilang darah dan penyelamat jantung sebelumnya, obat mujarab, lalu encerkan khasiatnya menjadi 10%, saya kira stoknya akan habis. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, jika obat ini benar-benar terjual, volume penjualannya pasti akan stabil, tetapi obat ini tidak bisa diproduksi secara massal dengan peralatan farmasi biasa, sehingga kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan, dan kami tidak memiliki kondisi untuk penjualan massal. Petik 2. Begitu, Chen Zekai berkata dengan sedikit penyesalan, saat ini, banyak obat-obatan di pasaran memang ada sedikit efek memperpanjang umur, namun dipromosikan dengan harga yang sangat tinggi oleh orang-orang kaya itu, misalnya harga pil Among New Huang yang dahulu diproduksi kini mencapai ratusan ribu per pil. Namun, faktanya, obat ini hanya mengobati penghilangan panas dan detoksifikasi, kejang, demam, serta stroke dan koma. Tidak mungkin memperpanjang hidup, tetapi semua orang menganggap benda ini ajaib, jadi harganya sangat tinggi. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, alasan utamanya adalah jumlah obat-obatan itu sedikit, dan sebagian bahan bakunya berasal dari perlindungan satwa liar dan sudah tidak boleh digunakan lagi. Jadi sepertinya hal yang langka untuk ditinggali, tapi dari segi efek sebenarnya, tidak ada yang luar biasa. Saat dia sedang berbicara, seorang pelayan keluarga Qin berlari dengan cepat dan berkata, Tuan, keluarga Tuan Song dan Nona Song Wanting ada di sini. Qin Gang berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata kepada Ye Chen dan yang lainnya, Tuan Ye, Tuan Chen, Hong Wu, duduklah dulu. Saya akan keluar untuk menyambut Tuan Song dan Nona Song. Petik 2. Bab 1180. Sejak plot Song Tianming dan Song Honor serta putranya untuk membunuh Song Wanting terungkap dan Ye Chen melemparkannya ke tambang berlian di Sel, California, status Song Wanting dalam keluarga Song telah terkonsolidasi secara luar biasa dibandingkan ke sebelumnya. Di masa lalu, Tuan Song adalah satu-satunya yang dengan tulus mendukungnya, tetapi sekarang, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Song yang berani untuk tidak menaatinya dengan cara apapun. Alasan utamanya adalah Song Wanting mendapat dukungan penuh dari Ye Chen. Bahkan Song Tianming dan Song Honor serta putranya bekerja sama gagal menjatuhkan Song Wanting. Anggota keluarga Song yang lain sadar diri dan tidak berani melakukannya, mempunyai pemikiran serupa. Lagi pula, jika ingin menjatuhkan Wanting Song, kamu harus menjatuhkan Ye Chen terlebih dahulu. Jika tidak, nasib Song Tianming dan Song Honor akan menjadi pelajaran bagi orang lain. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Tuan Song sering merasa kasihan atas pembunuhan saudara dalam keluarga, dia merasa sangat lega ketika dia berpikir bahwa Song Wanting aman dan Song Tianming serta Song Honor telah menyelamatkan nyawa mereka. Bagi Wanting Song, hal yang paling membahagiakan hari ini adalah bertemu Ye Chen lagi. Sejak dia kembali ke keluarga Song dan mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen lagi. Ye Chen tidak hanya sibuk dengan banyak hal setiap hari, tetapi dia sendiri juga sangat sibuk. Dengan bantuan Ye Chen, keluarga Song menegosiasikan kerjasama dengan Beijing New Railway, dan mendapatkan kondisi yang sangat menguntungkan, jadi Wanting Song siap menyerang selagi setrika masih panas, segera menyelesaikan semua masalah terkait kerjasama, dan kemudian pergi semua keluar untuk mempromosikan proyek ini, jadi energiku telah dicurahkan untuk hal ini selama periode ini. Pada saat ini, ketika dia berpikir bahwa dia akan segera bertemu Ye Chen, Song Wanting merasa sedikit bersemangat dan bersemangat.
Oleh karena itu, ia berdandan dengan hati-hati hari ini, tidak hanya mengenakan pakaian favoritnya, ia juga secara khusus mengenakan gelang berlian yang ditinggalkan ibunya sebelum ia meninggal. Gelang berlian ini hilang dan ditemukan kembali oleh Ye Chen setelah dia membantunya memecahkan dilema Feng Shui. Di mata Song Wanting, gelang ini awalnya merupakan oleh-oleh peninggalan ibunya. Namun kini, gelang ini memiliki arti lain di benak Song Wanting. Ini adalah awal perkenalannya dengan Ye Chen dan titik persimpangan kehidupan mereka. Pada saat ini, Qin Gang juga keluar dengan cepat dan berkata dengan sangat sopan, "Oh, Tuan Song dan Nona Wanting, maafkan saya karena berada begitu jauh dari Anda." Tuan Song buru-buru berkata, "Tuan Qin, kenapa kamu begitu sopan? Tuan Qin, tolong jangan tersinggung jika saya datang ke rumah Anda hari ini untuk membuat masalah." Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana mungkin? Silakan masuk dengan cepat." Petik 2. Song Wanting bertanya pada kali ini, "Tuan Qin, apakah Tuan Ye sudah tiba?" Qin Gang tersenyum, berkata, "Tuan Ye telah tiba dan sedang mengobrol dengan Tuan Chen, Tuan Wei dan Hong Wu." Song Wanting mengangguk sedikit, merasa lebih bersemangat. Saat Qin Gang datang ke ruang tamu, Ye Chen melihat dua leluhur dan cucu dari keluarga Song masuk, jadi dia berdiri dan menyapa mereka dengan senyuman, "Tuan Song, Nona Song." Saat dia berbicara, menginginkan lagu berjalan mendekat dan Ye Chen memandangnya. Mau tidak mau diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Song Wanting memang wanita yang sangat cantik. Setelah berdandan dengan sangat hati-hati, temperamennya tidak kalah dengan orang lain. Tuan Song berjalan ke arahnya saat ini, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, bisakah Anda mengadakan jamuan makan untuknya? Saya sangat menghargainya." Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda tidak harus bersikap sopan. Ayolah, ayo, silakan duduk." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memberitahu Hong Wu, tunjukkan pada Tuan Song dan Nona Song teh. Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, "Halo, Tuan Ye." Setelah berkata itu, dia segera mengeluarkan 2 cangkir teh lagi dan mengisinya dengan teh. Song Wanting tanpa sadar duduk di sebelah Ye Chen. Ketika Hong Wu menyerahkan cangkir tehnya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Ye Chen juga melihat kalung berlian di pergelangan tangannya, dan merasa sedikit sedih. Ngomong-ngomong soal berkenalan dengan Wanting Song, Hong Wu lah yang menjadi mak comblang, dialah yang memintanya untuk menunjukkan Song Wanting Feng Shui bahwa dia bertemu Song Wanting. Setelah duduk, Wanting Song berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, ketika Nanako mengobrol video dengan saya hari ini, dia meminta saya untuk menyapa Anda." Petik 2. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apakah kalian melakukan obrolan video hari ini?" Ingin Song berkata sambil tersenyum, "Saya pada dasarnya melakukan obrolan video dengan Nanako setiap hari. Bukankah dia memberi saya seekor anak anjing? Saya dapat melihat bahwa dia sangat memperhatikan hal itu dan ingin melihat bagaimana keadaan anjing itu setiap hari." Ye Chen berkata dengan lembut. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aoxui juga mengatakan bahwa ketika anjingmu besar nanti, dia akan melahirkan satu untuknya." Petik 2. Song Wanting tersenyum dan berkata, "Ya, dia memberitahuku tentang hal itu. Kebetulan aku akan mengobrol dengan Nanako hari ini." Berbicara tentang ini, Nanako mengatakan bahwa ketika dia datang ke Yangwo dalam beberapa hari, dia dapat membawa satu lagi dan memberikannya kepada Aoxui. "Saya juga ingin memberitahu Aoxui kabar baik secara langsung." "Mengapa tidak? Apakah dia ada di sini?" Qin Gang buru-buru berkata, "Nona Song, Aoxui baru saja menyelesaikan pelatihan dan naik ke atas untuk mandi dan berganti pakaian." Ye Chen bertanya dengan heran, "Apakah Nanako akan datang ke negeri Yan dalam beberapa hari?" "Ya," Song Wanting mengangguk, berkata, "Nanako berkata bahwa dia selalu menyukai bintang Yamuo kami, Gu Qiuyi. Kebetulan Gu Qiuyi akan mengadakan konser di kota Ling. Dia juga ingin datang dan melihat-lihat. Saya sudah setuju dengannya bahwa dia akan tinggal di rumah saya ketika dia datang." Ye Chen tertegun sejenak dan bertanya dengan heran, "Nanako menyukai Gu Qiuyi. Apakah itu benar atau tidak?" "Benarkah?" Lagu Wanting berkata dengan serius, "Gu Qiuyi tidak hanya terkenal di negara Yan, tetapi juga di seluruh benua Asuna. Dia memiliki banyak penggemar di kalangan Yamuo di seluruh dunia, dan bahkan di pasar federal, dan karena dia cantik, dia adalah sangat dikagumi oleh gadis-gadis dari negara Beihai. Banyak gadis dari negara Beihai meniru pakaiannya, serasi dan riasannya.
Gayanya memiliki banyak penggemar. Setelah itu, dia menjelaskan, sebenarnya, saya juga cukup tertarik dengan Gu Qiuyi, jadi kami berencana pergi ke konser bersama. Ye Chen merasa kepalanya sebesar ember saat ini. Istriku akan pergi ke konser Gu Qiuyi, Dong Ruolin akan pergi ke konser Gu Qiuyi, Song Wanting akan pergi, dan bahkan Ito Nanako akan pergi. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Qin Aoxue berganti pakaian yang sangat elegan dan berjalan mendekat. Dia mendengar Ye Chen dan Song Wanting mengobrol tentang Gu Qiuyi, dan bertanya dengan penuh perhatian, Tuan Ye, Saudari Wanting, apakah Anda berbicara tentang konser Gu Qiuyi? Song Wanting mengklik. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Aoxue, apakah kamu juga menyukai Gu Qiuyi? Qin Aoxue berkata tanpa ragu, siapa yang tidak menyukainya? Saya membeli semua tiket, dan saya berencana untuk pergi dengan teman sekelas saya. Petik 2. Setelah itu, dia berkata lagi. Dia bertanya, Kakak Wanting, apakah kamu ikut juga? Song Wanting tersenyum dan berkata, aku ikut juga. Nanako Ito, yang baru saja memberiku anjing itu, juga ingin datang dan menemuinya. Saya membuat janji dengannya untuk pergi bersama. Petik 2. Ya, Qin Aoxue berseru, Ito Nanako juga datang ke kota Ling untuk menonton konser. Ya, Song Wanting mengangguk dan berkata, saya punya kabar baik untukmu. Aku memberitahu Nanako bahwa kamu menyukai anak anjing, dan dia berkata bahwa ketika dia datang kali ini, dia akan membawakanmu adik laki-laki atau perempuan sebagai hadiah. Petik 2. Ah, benarkah? Ekspresi Aoxue terkejut pada awalnya ketika dia mendengar ini, tapi kemudian berubah dengan cepat. Itu sangat memalukan. Dia ragu-ragu dan berkata, Sister Wanting, aku bertarung dengan Nanako Ito dan melukainya, jadi aku tidak punya keberanian untuk menerima anjing yang dia berikan padaku. Petik 2. Song Wanting tertawa dan berkata dengan serius, Nanako tahu bahwa kamu pasti akan peduli dengan masalah ini, jadi dia memintaku untuk memberitahumu. Dia berkata bahwa permainan itu adalah permainan, dan apa yang terjadi dalam permainan itu harus dibiarkan begitu saja di lapangan. Jangan tinggalkan apa yang terjadi di lapangan. Saat ini terjadi dalam hidupnya, dia bilang dia masih berharap bisa berteman denganmu. Bersambung.